Saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu, jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan, dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh partai. Dia adalah petugas partai, tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan, tapi kan tidak pernah saya beber-beber, hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita itu adalah petugas partai. Kalau ideologinya kuat, kader apapun pasti tanggung ngelawan di luar. Nah sekarang kaderisasinya justru gagal, karena itu Ganjar keluar dari PDIP. Kan begitu kan? Kalau kaderisasi bagus ya Ganjar tetap nongkrong di PDIP, menunggu perintah ketua umum. Sekarang Ganjar lakukan paralel politik dengan mengusung ide dirinya sendiri. Jadi itu. Jadi kalau kita bikin analisis sekarang ini cuman karena psychological fatigue. Nah, kalau istilah resminya begitu, kelelahan psikologi dari PDIP itu. Bisakah Pak Ganjar ini atau apakah Pak Ganjar ini, bagaimana Pak Ganjar ini, yang pasti bahwa ketika Pak Ganjar disebut sebagai petugas partai, Pak Jokowi disebut petugas partai, maka tugas itu adalah tugas ideologis. Jadi problem internal PDIP yang nggak mampu mengkader kadernya sendiri untuk tumbuh secara otentik. Kan kemarin saya terangkan itu protokoler pada Puan itu terlalu banyak sehingga lapisan-lapisan aturan. Jadi Mbak Puan sendiri juga jadi canggung kan. Saya ingin Mbak Puan itu, bagaimanapun kita ingin ada perempuan yang masuk dalam panggung politik dan jadi otentik. Dulu saya katakan saya bertahun-tahun, mungkin 3-4 tahun mengajar di Megawati Institute. Jadi saya juga membantu PDIP dari dulu tuh untuk melahirkan kader tuh. Saya terangin pikiran bapak bangsa, ibu bangsa, terangkan versi-versi ideologi kiri sampai kanan tuh. Bahkan saya terangkan hubungan politik dan perempuan, feminisme, point of view itu. Jadi saya bukan orang luar dari PDIP, saya terlibat di dalam kaderisasi PDIP. Jadi Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Publik juga tahu bahwa Ibu Mega memang punya ambisi, itu biasa aja punya ambisi. Di sekitar Ibu Mega bekerja untuk ambisi Ibu Mega, nah itu yang salah tuh. Mestinya mereka bekerja untuk ambisi menyelamatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya tetap melihat ada lingkungan yang sebetulnya buruk di semua partai yang berupaya untuk memasukkan pikiran-pikiran arogansi aja kan. Jadi seolah-olah PDIP menjadi simbol dari, sekarang kan PDIP disorot terus karena masih ada berbagai macam kasus Harun Masiku, bansos segala macam itu bertumpul di situ. Nah kalau PDIP tiba-tiba berapi terus, maka publik lihat memang betul dong kalau begitu, bahwa PDIP menyimpan rahasia atau PDIP menyimpan kepentingan untuk memudarkan pikiran publik atau supaya tidak lagi menyorot kasus-kasus di KPK. Kan hanya itu yang dilihat publik. Jimli Asidiki, pilih pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar. Dikutip dari suara.com,
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asyidiki mengingatkan agar masyarakat jangan memilih pemimpin yang dibentuk oleh pasar. Hal itu disampaikan Jimli menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres yang digelar pada 2024 mendatang. Menurutnya, masyarakat harus bisa memilih sosok pemimpin yang otentik dan bukan boneka pasar. Pokoknya jangan milih, harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar, baik pasar bisnis maupun pasar politik, kata Jimli saat ditemui seusai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Juni 2023. Jimli mengatakan jika memiliki pemimpin bentukan pasar, dikhawatirkan nantinya akan menganggap semua hal yang sedang populer di pasar dianggap benar. Pasar itu harus dikendalikan, jangan diikuti. Kalau diikuti semuanya dianggap benar. Ya keliru kita, itu maksudnya, jelasnya. Pemimpin bentukan pasar juga dikhawatirkan bakal mencekoki masyarakat dengan iklan-iklan produk yang ada di pasar. Gara-gara iklan itu yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik karena kita dibentuk persepsinya oleh pasar, oleh iklan, ucapnya. Makanya saya menganjurkan sejak jauh hari kita mesti kritis, hati-hati jangan salah milih, imbuhnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asyidiki mengingatkan agar masyarakat jangan memilih pemimpin yang dibentuk oleh pasar. Hal itu disampaikan Jimli menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres yang digelar pada 2024 mendatang. Menurutnya, masyarakat harus bisa memilih sosok pemimpin yang otentik dan bukan boneka pasar. Pokoknya jangan milih, harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar, baik pasar bisnis maupun pasar politik, kata Jimli saat ditemui seusai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Juni 2023. Jimli mengatakan jika memiliki pemimpin bentukan pasar, dikhawatirkan nantinya akan menganggap semua hal yang sedang populer di pasar dianggap benar. Pasar itu harus dikendalikan, jangan diikuti. Kalau diikuti semuanya dianggap benar. Ya keliru kita, itu maksudnya, jelasnya. Pemimpin bentukan pasar juga dikhawatirkan bakal mencekoki masyarakat dengan iklan-iklan produk yang ada di pasar. Gara-gara iklan itu yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik karena kita dibentuk persepsinya oleh pasar, oleh iklan, ucapnya. Makanya saya menganjurkan sejak jauh hari kita mesti kritis, hati-hati jangan salah milih, imbuhnya. Menurutnya, masyarakat harus bisa memilih sosok pemimpin yang otentik dan bukan boneka pasar. Pokoknya jangan milih, harus cari pemimpin yang otentik, bukan boneka pasar, baik pasar bisnis maupun pasar politik,